Halo, perkenalkan nama saya Jerry Sentana Bangun. Saya adalah peserta Laksar tahun 2001 angkatan 15 nomor absen 35 dari instansi pemerintah Kota Medan. Di podcast kali ini, saya akan membahas mind map isi modul akuntabilitas dan nasionalisme. Adapun pembuatan podcast kali ini yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas individu agenda 2. Baiklah, kita masuk kepada mind map yang pertama yaitu akuntabilitas. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Akuntabilitas dan responsibilitas seringkali dianggap sama. Jika dilihat dari definisinya, akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Yang ketiga, memperbaiki kinerja. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Dan yang kelima, membutuhkan laporan. Akuntabilitas publik. Akuntabilitas ada dua. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Dan yang kedua, akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas ada 5, yaitu akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. Yang berikutnya, mekanisme akuntabilitas. Adapun alat-alat akuntabilitas yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dibutuhkan kepemimpinan, transparansi, keseimbangan, integritas, tanggung jawab, kejelasan, keadilan, kepercayaan, dan konsisten. Yang berikutnya, akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks terbagi 5. Yang pertama, penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kedua, penggunaan sumber daya milik negara. Yang ketiga, transparansi dan akses informasi. Yang keempat, praktik kecurangan dan perilaku korup. Dan yang kelima, konflik kepentingan. Dan yang terakhir, PNS yang akuntabel. Yang berikutnya yaitu nasionalisme. Pengertian nasionalisme ada 2, yaitu sempit dan luas. Sempit artinya adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Yang berikutnya, nasionalisme Pancasila. Nasionalisme Pancasila dapat terwujud dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Dan yang terakhir adalah peranan ASN, yaitu sebagai pelaksana publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Demikian podcast kali ini. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.